Jateng hari ini spesial Lebaran akan mengajak pemirsa untuk mengetahui sejarah tradisi THR masuk ke Indonesia, halal bihalal yang merupakan tradisi asli Indonesia, mengenal makna dari makanan khas Lebaran ketupat opor. Selain itu, kita juga akan mengetahui macam-macam perayaan Lebaran unik di Jawa Tengah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Di Indonesia, THR sudah menjadi tradisi di setiap tahun saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bahkan istilah ini mulai meluas menjadi memberikan hadiah pada ponakan ataupun saudara yang masih kecil yang telah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan untuk pertama kali. Lalu bagaimana awal mula tradisi THR di Indonesia? Simak dalam liputan berikut ini. Di Indonesia, THR sudah menjadi tradisi di setiap saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bahkan istilah ini mulai meluas menjadi memberikan hadiah pada ponakan atau saudara yang masih kecil yang telah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan untuk pertama kali. Lalu bagaimana awal mulanya tradisi THR di Indonesia? Kebijakan pemberian THR lahir pada 1951 sebagai program kabinet Sukiman Wirosanjoyo di era pemerintahan Soekarno. Saat itu THR hanya diberi kepada pamong praja atau yakni kini disebut sebagai PNS. THR kala itu diberikan dalam bentuk beras atau sembako serta uang tunai berkisar Rp125 sampai dengan Rp200 atau setara dengan Rp1.100.000 sampai dengan Rp1.750.000. Itu semua diberikan agar kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dan ekonomi bisa bergerak. Selama kurun waktu 2 dekade terakhir, kebijakan THR ini mengalami banyak perubahan. Khususnya saat diterbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang membuat THR dibayar penuh untuk masa kerja minimal 1 tahun dengan besaran 1 bulan gaji. Namun seiring berjalannya waktu, istilah THR ini tak hanya digunakan sebatas tunjangan hari raya yang didapatkan oleh para pekerja saja, melainkan sudah bergeser menjadi makna yang lebih luas. Tradisi bagi-bagi THR kini menjadi sebuah tradisi yang kerap dilakukan oleh sebagian masyarakat yang telah memiliki penghasilan sendiri untuk membagikan uang kepada sanak saudara, khususnya yang masih dalam kelompok usia anak-anak. Tradisi bagi-bagi THR yang dilakukan oleh sebagian masyarakat umat Muslim di Indonesia ini membawa kebahagiaan tersendiri bagi masing-masing orang. Tradisi bagi-bagi THR untuk anak-anak saat Lebaran tiba sering diartikan sebagai sebuah reward atau penghargaan bagi anak-anak yang telah berhasil menjalankan ibadah puasa selama 30 hari. Karena reward inilah, tujuan dari tradisi bagi-bagi THR juga adalah untuk memotivasi anak-anak untuk lebih semangat dalam menjalankan ibadah puasa di tahun-tahun berikutnya. Namun perlu diingat, bagi siapapun yang memberikan hadiah baik berupa barang maupun uang kepada sanak saudara saat Lebaran, haruslah memiliki niatan yang tulus. Hal tersebut akan memperkuat hubungan persaudaraan dan menumbuhkan rasa cinta karena Allah. Halal bihalal merupakan satu tradisi yang selalu hadir saat Idul Fitri. Biasanya halal bihalal dilakukan dengan bersilaturahmi ke rumah tetangga, saudara, dan juga kerabat. Dalam berita kali ini kita akan tahu apa sebenarnya makna dari tradisi halal bihalal. Berikut liputannya untuk Anda. Halal bihalal merupakan satu tradisi yang selalu hadir saat Idul Fitri. Biasanya halal bihalal dilakukan dengan bersilaturahmi ke rumah tetangga, saudara, dan kerabat. Pada acara halal bihalal, tiap orang akan bersalaman sebagai tanda saling memaafkan. Halal bihalal menjadi tradisi yang terus berkembang hingga saat ini. Halal bihalal juga berkembang menjadi ajang open house, di mana sebuah rumah atau instansi mengundang orang untuk datang bersilaturahmi. Halal bihalal ternyata memiliki sejarah sendiri di Indonesia. Tradisi ini merupakan tradisi asli Indonesia yang tak dapat ditemukan di negara-negara lain. Nah, seperti apa sih makna halal bihalal? Halal bihalal memang terdengar seperti berasal dari bahasa Arab. Namun, halal bihalal sebenarnya bukan berasal dari Arab, melainkan merupakan tradisi yang dibuat di Indonesia. Kata halal bihalal bahkan sudah dibukukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam KBBI, halal bihalal berarti hal maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Biasanya diadakan di sebuah tempat oleh sekelompok orang. Halal bihalal juga diartikan sebagai bentuk silaturahmi. Di saat pandemi seperti saat ini, menggelar halal bihalal sulit dilaksanakan.
karena sebagai upaya pencegahan virus COVID-19 lebih luas lagi. Orang-orang pun lebih banyak diam di rumah daripada harus saling mengunjungi rumah kerabat, teman, dan saudara. Solusinya, pemirsa bisa melakukan silaturahmi secara virtual. Banyak platform yang bisa digunakan untuk menggelar halal bihalal secara virtual. Mulai dari video call WhatsApp, Zoom Meeting, Google Meeting, Skype, dan platform aplikasi lainnya. Semua platform tersebut bisa digunakan untuk mengobati rindu dan bertemu dengan sanak saudara atau kerabat yang sudah lama tidak bertemu. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update tuh? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik Rip. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajaki delok. Heeh ben seru nang kene ya kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Ketupat dan opor memang jadi makanan khas saat Lebaran. Ada makna yang terkandung dalam setiap bungkus ketupat serta sajian opor ayam tersebut. Lalu seperti apa maknanya? Berikut liputannya untuk Anda.
Ketupat dan opor memang menjadi makanan khas saat Lebaran. Ada makna yang terkandung dalam setiap bungkus ketupat serta sajian opor ayam tersebut. Makna ketupat dan opor ayam ini memperkaya nilai-nilai saat Hari Raya Idul Fitri. Ketupat dan opor ayam sudah menjadi tradisi di Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Pada sejarahnya, ketupat dan opor ayam menjadi sajian dari rakyat untuk para raja. Namun, kini ketupat dan opor ayam bisa dinikmati siapa saja saat Lebaran. Ketupat yang berbentuk belah ketupat menggambarkan keseimbangan alam. Dalam adat Jawa, ketupat merupakan perwujudan kiblat papat limo pancer. Artinya, ketupat memiliki 4 arah mata angin utama yakni barat, timur, utara, dan selatan. Tapi hanya ada satu pusat yakni kiblat. Saat menyajikan kupat di hari Lebaran, kulit ketupat dibuang, sedangkan beras yang putih bersih dimakan bersama opor ayam. Sajian ini melambangkan permintaan maaf sekaligus memulai kembali lembar baru di hari Nan Fitri. Sebelum itu, pasangan ketupat yakni opor ayam juga memiliki makna yang serupa. Makna opor ayam adalah lambang permintaan maaf. Opor yang terbuat dari santan memiliki arti pangapunten atau permintaan maaf. Itulah makna ketupat dan makna opor ayam yang disajikan di hari Lebaran. Selain kaya makna, perpaduan ketupat dan opor ayam akan memanjakan lidah di Hari Raya Idul Fitri. Setiap daerah punya tradisi sendiri dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Ada 4 tradisi Lebaran unik di wilayah Jawa Tengah, yakni larung saji di Rembang, kirap Gunungan Seribu ketupat di Kudus, sesaji Rewanda di Semarang, dan tradisi Syawalan di Boyolali. Untuk selengkapnya, simak pada tayangan berikut ini. Setiap daerah punya tradisi sendiri dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Ada 4 tradisi Lebaran unik di wilayah Jawa Tengah, yakni larung saji di Rembang, kirap Gunungan Seribu ketupat di Kudus, sesaji Rewanda di Semarang, dan tradisi Syawalan di Boyolali. Untuk selengkapnya, simak pada video berikut ini. Larung saji di Rembang. Di Rembang, Jawa Tengah, sebuah tradisi Syawalan dilakukan dengan melarung saji di laut. Ribuan warga memilih untuk larung sesaji ke tengah laut sebagai ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Ribuan masyarakat biasanya membanjiri kawasan pantai Tasik Agung Rembang. Mereka mengikuti serangkaian acara larung sesaji atau sedekah laut dalam rangka menyambut Lebaran ketupat. Tradisi ini diawali pawai yang mengarak miniatur kapal nelayan berisi kepala kambing dan sejumlah jajanan pasar keliling kota. Kirap Gunungan Seribu ketupat di Kudus. Lebaran ketupat di daerah Kudus, Jawa Tengah lebih dikenal sebagai Syawalan dan dirayakan dengan acara kirap Gunungan Seribu ketupat. Gunungan tersebut terdiri dari susunan 1000 ketupat dan ratusan lepet yang diarak dari rumah kepala desa setempat menuju Masjid Sunan Muria. Sesaji Rewanda di Semarang. Di Semarang juga ada tradisi Syawalan bernama sesaji Rewanda. Ratusan monyet atau kera yang ada di Goa Kreo diberikan berbagai macam buah-buahan. Acara ini digelar warga Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Tradisi Syawalan di Boyolali. Tradisi Syawalan atau Lebaran ketupat di Boyolali, warga arak ratusan ekor sapi keliling kampung. Ratusan ekor ternak sapi yang dipelihara warga diarak keliling kampung mengikuti upacara tradisi Syawalan atau Lebaran ketupat. Acara ini digelar di Dukuh Melambong, Desa Seruni, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Tradisi Syawalan Lebaran ketupat tersebut diawali dengan berdoa bersama, dilanjutkan makan kenduri di sepanjang jalan utama Desa Seruni. Acara ini diikuti seluruh warga yang mayoritas kehidupannya sebagai peternak sapi dan kambing. Itu dia adalah 4 tradisi Lebaran unik yang dilakukan warga berbagai daerah di Jawa Tengah. Apapun bentuknya, Syawalan yang digelar warga tersebut dimaksudkan sebagai ungkapan syukur atas apa yang mereka dapatkan, terlebih hari yang fitri ini. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.